Pemirsa, pemanggilan ex penyidik KPK Ronald Paul di kasus Hasto Harun menguak jejak mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang merintangi penyidikan. Namun kubu PDIP menyebut fakta baru yang diperoleh KPK ini membuat penyidikan kasus tersebut menjadi bias. Lalu apa alasannya? Inilah Top Review. Rabu 8 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex penyidik lembaga rasuah Ronald Paul bersama 3 orang lainnya untuk mendalami kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW dan perintangan penyidikan kasus buronan Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Usai diperiksa KPK, Ronald mengatakan dirinya diminta keterangan oleh KPK terkait lambannya penyidikan kasus Harun Masiku. Ronald pun menjelaskan lambannya penyidikan terjadi akibat dirintangi oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Ronald, ada larangan langsung dari Firly untuk menangani kasus suap PAW Harun Masiku, termasuk larangan menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan pada 2020 lalu. Untuk itu, Ronald pun menyarankan agar KPK memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa. Perintangannya ada dari internal sendiri nggak sih, Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Gitu. Perintahnya seperti apa, Bang? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu sering saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di masa kepemimpinan pemerintah sebelumnya. Semua pimpinan atau PNP? Ya secara legalitas harusnya seluruh pimpinan ya, tapi yang tidak menyetujui dan secara detail tidak oke itu memang dari Firly Bahuri sendiri langsung ke saya menyampaikan jangan dulu. Bang, terus dalam pemeriksaan tadi apakah Abang juga merekomendasikan untuk kasus perintangan penyidikan ini termasuk Firly harusnya juga dipanggil? Dia ada salah satu poin saya menyebutkan memang ada keterlibatan Firly Bahuri itu sendiri. Dan ditanya nggak apakah perlu dipanggil kalau itu? Mungkin nanti kalau Abang menyampaikan itu nggak ke penyidik? Saya sampaikan memang ada perintangan dari Firly Bahuri itu sendiri. Biarpun emang perannya dari Kasatgas saya ada, tapi kan itu saya rasa emang ada indikasi dari perintah dari Firly Bahuri. Jadi biar nanti juga para penyidik khususnya Mas Rosa ya sekarang sebagai Kasatgas juga yang menangani perkara ini mungkin akan dipertimbangkan apakah akan dikembangkan ke pemanggilan yang bersangkutan. Tadi sudah saya sampaikan harusnya yang dipanggil sini bukan saya sendiri, tapi Firly Bahuri itu sendiri juga harusnya hadir di sini. Cuman nanti biasanya kan kalau setelah pemeriksaan nanti penyidik akan melakukan kumpul lagi, akan diskusi lagi apakah perlu dipanggil lagi Firly Bahuri. Apa yang disampaikan Ronald Paul ternyata juga dibenarkan ex penyidik KPK lainnya, Lakso Anindito. Lakso mengatakan Firly Bahuri juga berusaha merintangi penyidikan sejumlah kasus sejak menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh rekan saya Ronald Paul Sinyal itu sepenuhnya adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat bahwa kita perlu ingat sejak Pak Firly menjabat jadi Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi, kita bisa melihat pada saat itu ada petisi yang dikeluarkan oleh pegawai KPK untuk meminta Pak Firly Bahuri untuk mundur. Karena pada saat itu adanya upaya-upaya yang tidak melanjutkan kasus-kasus yang seharusnya naik ke tahap proses penyidikan. Dan kalau bisa kita lihat lebih lanjut pada kondisi kekinian, pada saat momentum terjadinya bukan hanya pada saat menaikkan tersangka pada tahun tersebut ya, tapi kalau kita bisa lihat pada saat tim pemburu Harun Masiku akan menangkap Harun Masiku yang waktu itu sudah teridentifikasi lokasinya dan waktu itu sempat ramai juga, salah satunya adalah sahabat kita Pak Aswad Nugraha, itu langsung ada proses tes wawasan kebangsaan. Dan pada saat itu tim pemburu Harun Masiku pun diberhentikan. Jadi saya melihat sebetulnya di sini
sudah jelas petunjuk-petunjuk yang bisa kita lihat adanya upaya intervensi dari pimpinan yang lama untuk tidak menjadikan kasus Pak Hasto Kristianto bisa naik ke tahap selanjutnya. Atas dasar keterangan mantan penyidiknya yang menguak peran Firly Bahuri merintangi penyidikan, KPK memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Firly di kasus Harun Masiku. Ini sedang kita dalami, jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar, gitu ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK, kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Dan dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapapun yang disebut, ya nanti kita akan konfirmasi. Nanti ditunggu saja. Sementara itu, kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Magdir Ismail, mengaku heran dan meragukan pernyataan dari ex-penyidik KPK. Magdir juga menilai saat ini KPK tidak fokus mencari buronan Harun Masiku dan justru membawa kasus tersebut kemana-mana. Ya, sebenarnya kalau memang betul ada seperti itu kan internalnya KPK. Ya kan tidak ada kaitannya dengan apa yang dipersangkakan kepada Pak Hasto. Ya, saya kira terlalu jauh kalau andai kata diasumsikan bahwa penghalangan, kalau memang betul ada, ya, penghalangan penyidikan dilakukan oleh Pak Firly itu seolah-olah atas intervensi dari Pak Hasto. Karena begini kan, kalau kita coba lihat baca secara baik, ya, pasal 21 tentang penghalangan itu ada tindakan yang jelas gitu loh. Merintangi itu kan bukan cuma sekedar ngomong-ngomong ya, tetapi atau juga menggagalkan. Dalam pasal ini kan begitu gitu loh. Ya. Jadi saya kira ya, kalau saya sih apa yang dikatakan oleh Saudara Lakso itu tadi, ini kan cerita dari orang lain. Ini kan keterangan seperti ini adalah keterangan dauditu. Apa betul dia mendengar dari Pak Firly yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan penyidikan atau tidak boleh dilakukan penggeledahan? Membawa perkara ini kemana-mana, menurut hemat saya nggak ada gunanya. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Kenapa KPK tidak fokus mencari Harun Masiku? Ya, karena yang real melakukan perbuatan pidana itu sesuai dengan putusan-putusan pengadilan yang sudah diputuskan bahwa ada perbuatannya Harun Masiku melakukan suap, gitu ya. Kita nggak tahu nih sekarang misalnya, apakah memang betul pihak penyidik itu ya secara persis mencoba mencari Harun Masiku dengan tindakan-tindakan terukur. Ini kan cuma sekedar bicara saja. Misalnya tahun lalu kita dengar beberapa kali pimpinan KPK mengatakan bahwa Harun Masiku itu sebentar lagi akan ditangkap. Akan tetapi kan ini kan tidak pernah terjadi. Ya. Apakah memang misalnya keterangan-keterangan pimpinan KPK yang lalu itu, apakah juga ada kaitannya dengan perintangan yang dilakukan oleh Pak Firly? Saya nggak yakin itu, gitu loh. Saya kira mari kita coba fokus pada perkara ini. Bola penyidikan kasus dugaan suap PAW Harun Masiku yang kini menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Firly Bahuri memang berada di tangan KPK. Lembaga anti rasuah perlu membuktikan bantahannya bahwa kasus Hasto Harun murni penegakan hukum dan tidak dipolitisasi dengan menangkap Harun Masiku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.